Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul introspeksi diri. Bapak Ibu, introspeksi artinya mengkoreksi kelemahan, kekurangan, kesalahan yang terdapat di dalam diri kita. Sekali lagi, introspeksi artinya mengkoreksi kelemahan, kekurangan, kesalahan yang terdapat di dalam diri kita. Umumnya orang tidak mau mengintrospeksi diri. Tidak banyak orang yang mau mengintrospeksi diri, Bapak Ibu. Umumnya hanya mau mengintrospeksi orang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, orang yang mau mengintrospeksi dirinya sendiri, pribadinya akan menjadi lebih baik daripada orang yang tidak mau mengintrospeksi dirinya. Sekali lagi Bapak Ibu, orang-orang yang mengintrospeksi dirinya, mau introspeksi diri, hidupnya akan menjadi pribadi yang lebih baik dari orang-orang yang tidak mau introspeksi diri. Contoh Alkitab sudah membuktikan antara Daud dan Saul. Saul tidak mau introspeksi diri. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, jabatannya sebagai raja diambil. Tapi Daud seorang anak muda yang sederhana. Bahkan di saat dia menjadi raja pun banyak sekali mazmur yang dia tulis sebagai bukti bahwa dia mau introspeksi diri. Pribadi Daud lebih baik daripada pribadi Saul. Kenapa? Karena Daud dia mau introspeksi diri. Dia mau mengkoreksi kelemahan, kesalahan yang terdapat di dalam dirinya. Sama halnya dengan Petrus dan Yudas. Kalau kita perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, antara Petrus dan Yudas sama-sama punya kelemahan, sama-sama punya kesalahan. Tapi dari dua orang ini hanya satu orang yang mau introspeksi diri. Namanya Petrus. Akhirnya pribadinya lebih baik daripada pribadi Yudas. Bapak Ibu, kalau kita mau introspeksi diri, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak introspeksi diri. Di masa pandemi yang belum berhenti ini, waktu yang tepat untuk kita mau introspeksi diri. Melihat ke dalam diri kita, mencari tahu apa saja yang menjadi kekurangan, kelemahan, kesalahan kita. Ini waktu yang tepat Bapak Ibu, mumpung masih pandemi. Banyak waktu kita ada di rumah. Mari sediakan waktu yang khusus untuk kita introspeksi diri. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya mau kasih dua contoh saja minggu hari ini Bapak Ibu. Contoh yang pertama dari Efesus 2 ayat 10. Mari kita buka Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita akan baca Efesus 2 ayat 10. Firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya percaya sejak kekekalan Allah telah merancangkan agar manusia itu diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari satu ayat ini bisa kita simpulkan demikian bahwa memang manusia itu pada dasarnya, hakikatnya berbuat baik. Menjadi orang yang baik. Itu yang menjadi rancangan Allah semula. Mereka melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Demikianlah awal mula manusia diciptakan Bapak Ibu. Tapi kita tahu bersama karena manusia jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak lagi berbuat baik atau tetap berbuat baik tapi tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang lebih parah sama sekali tidak mau menjadi orang baik atau tidak mau berbuat baik. Nah, mari ini kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita. Selama saya jadi orang Kristen, selama saya mengikut Tuhan, saya rajin gak ya berbuat baik? Atau malaslah berbuat baik. Saya udah sering berbuat baik, tapi yang ada saya dimanfaatkan. Saya udah sering berbuat baik, tapi balasannya apa? Orang jahat sama saya. Mari Bapak Ibu Saudara, ini kesempatan untuk kita introspeksi diri. Kita rajin gak berbuat baik?
Atau kadang-kadang berbuat baik. Atau sama sekali kita sudah tidak lagi berbuat baik. Udah gak rajin, udah malas. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita introspeksi diri. Dalam Amsal 6 itu luar biasa. Kita disuruh belajar dari semut, Bapak Ibu. Saya baca, Bapak Ibu. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Semut saja tahu berbuat baik, Bapak Ibu. Dia menyediakan makanan sebelum dia masuk musim panas. Atau pada saat musim panas, dia sudah punya stok makanan. Semut tahu berbuat baik. Dan mengumpulkan makanannya itu pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri. Saya rajin berbuat baik atau sudah malas-malasan berbuat baik? Mari kita belajar dari semut. Semut itu rajin berbuat baik. Bahkan pada saat musim panas pun dia tetap berbuat baik. Tidak ada pengaturnya, dia tetap berbuat baik. Apapun musimnya, dia tetap berbuat baik. Kalau sebaliknya yang terjadi, malas berbuat baik. Udah saya udah gak mau lagi berbuat baik. Alkitab bilang kemiskinan datang kepadamu. Jangan hanya diukur dari harta benda. Materi itu sudah pasti, orang malas yang tidak mau bekerja tidak dapat makan, Bapak Ibu. Tapi kemiskinan secara pribadi, karakter, ini lebih mengerikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari kita introspeksi diri. Kita jujur kepada diri kita. Dalam satu hari saja kita hitung mana yang lebih banyak. Rajin berbuat baik atau malas-malasan berbuat baik. Mari dengan jujur, dengan rendah hati kita introspeksi diri. Dalam satu hari ini saya sudah berbuat baik berapa kali ya? Saya sudah berbuat baik belum ya? Saya rajin gak ya berbuat baik? Loh, pendeta kok orang Kristen ngajarin perbuatan baik? Kok orang Kristen kayaknya fokusnya ke perbuatan? Nah, ini banyak yang salah dalam kekristenan, Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita diajarkan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Itu sudah betul. Tapi bertahun-tahun juga orang berpikir, ya kalau gitu gak usah lah berbuat baik. Biasa-biasa aja lah, yang penting kita sudah diselamatkan. Ini cara berpikir yang salah selama bertahun-tahun, yang dibangun atas dasar pengertian yang salah. Kalau kita baca Efesus tadi, Bapak Ibu Saudara, itu ayat jelas. Efesus pasal 2. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jelas bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena melakukan ini dan itu. Efesus 2 ayat 8 sudah katakan. Tetapi karena kasih karunia, karena pemberian Allah melalui pengorbanan kematian Yesus di kayu salib. Sudah jelas Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Tapi baca dong ayat selanjutnya di ayat 10. Sejak semula Allah telah merancangkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi karena manusia rusak oleh dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tidak lagi melakukan perbuatan baik. Kalaupun melakukan perbuatan baik, tidak sesuai dengan standar Allah. Nah, bukan berarti kita tidak lagi berbuat baik karena sudah diselamatkan. Oh, jangan begitu pengertiannya. Mari kembali kepada dasar Alkitab yang benar, kepada pengertian yang benar. Bahwa sewaktu kita sudah mengambil keputusan untuk terima Yesus, percaya kepada Kristus, ingat dong rancangan Allah yang semula apa. Kita melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, saya mau beritahu bahwa takdir engkau dan saya adalah menjadi terang. Takdir kita ini terang dunia. Tuhan sudah takdirkan Bapak Ibu. Kita ini chosen people, orang yang terpilih untuk jadi terang dunia. Ini sebuah hak istimewa. Ini sebuah kehormatan bagi kita dipilih Tuhan untuk jadi terang dunia. Itu sudah
Takdirnya Tuhan buat kita. Dari mana saya tahu? Matius 5 Bapak Ibu. Tapi jangan jadi terang yang bersembunyi di bawah gantang. Jangan jadi terang yang redup. Jadi terang yang terus menjadi terang. Kita lihat Bapak Ibu Matius 5. Saya berkobar-kobar sekali membagikan firman hari ini Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara menyiapkan hati yang luar biasa untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Matius pasal 5 bilang begini Bapak Ibu Saudara ya. Kita ini adalah terang dunia. Mari kita baca bersama dari ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Tuhan sudah takdirkan kita jadi terang dunia. Kita chosen people, orang yang terpilih untuk jadi terang dunia. Seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Kalau di Israel itu karena belum ada listrik ya sama. Di beberapa tempat di Indonesia, kalau ada satu kota yang sudah ada listriknya Bapak Ibu, kalau zaman bangsa Israel belum ada listrik, kelihatan cahaya ya, terang dari seperti lilin seperti itu alat penerangan mereka waktu itu. Karena di atas gunung kelihatan Bapak Ibu, nggak mungkin tersembunyi. Sama di Bandung, kalau lihat kota di atas di Lembang itu terang. Nggak mungkin tersembunyi. Itu sudah hakikat kita Bapak Ibu. Sudah takdir kita. Nah dikatakan begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang itu seperti tempat beras begitu Bapak Ibu. Itu bisa dijadiin tutup juga. Nah masa kita taruh penerangan seperti pelita begitu ya. Tutup yang nggak kelihatan Bapak Ibu. Nah jangan jadi terang yang seperti itu. Tapi jadi terang di atas kaki Dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa Bapak Ibu? Dari mana orang tahu kita menjadi terang? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di surga. Aduh ayatnya jelas Bapak Ibu. Pagi hari ini saya menyampaikan kebenaran yang sangat jelas. Bahwa kita ini memang sudah ditakdirkan untuk menjadi orang yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Tapi jujur kadang kita malas. Kadang kita udah gak mau lagi. Mari kita rajin berbuat baik. Sehingga orang bisa melihat dan memuliakan Bapa di surga. Ini nih terang dunia. Dalam satu hari aja Bapak Ibu. Mulai dari rumah. Udah berbuat baik belum? Untuk orang di rumah. Ya. Untuk orang di rumah dulu deh udah berbuat baik belum? Waktu kita di jalan, udah berbuat baik belum untuk orang yang ada di jalan raya? Kalau lagi awkward banget gitu ya di jalan gitu, udah kasih aja, silakan duluan. Yang kayak gitu udah belum Bapak Ibu? Waktu di kantor ya kan ada orang, ya namanya suasana kantor. Dunia marketplace, sikut kanan sikut kiri tetap ada Bapak Ibu. Saya cerita gini, karena dalam dunia pelayanan, dalam dunia marketplace, saya pernah di dunia marketplace, itu akan selalu ada. Ya orang yang iri dengan kita, yang tidak suka dengan kita. Kalau kita lebih maju, akan selalu ada. Tapi terhadap orang-orang kayak gitu, masih bisa gak kita berbuat baik? Saya belajar tetap kasih senyum, tetap monggo. Malaikat juga tahu siapa yang jadi pemenangnya. Kan gitu Bapak Ibu. Ya dijahatin, digosipin, tetap berbuat baik. Terlebih dari itu Bapak Ibu, mari tanya kepada Tuhan. Tuhan, perbuatan baik apa yang Engkau ingin aku lakukan setiap hari? Perbuatan baik apa yang Engkau mau dalam hidupku untuk aku lakukan? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Jadi kita harus berbuat baik. Mari introspeksi diri. Bapak Ibu saya menemukan beberapa kesaksian dari orang-orang tertentu yang mendapat peluang jadi sukses karena apa? Rajin berbuat baik. Di tengah pandemi ini memang di satu sisi banyak orang yang kesusahan. Tapi di sisi lain banyak saya dengar kesaksian jadi dapat peluang, berhasil, sukses. Karena apa? Rajin Bapak Ibu. Rajin khususnya berbuat baik. Seharusnya Bapak Ibu, engkau dan saya, kita lebih dari itu dong. Kita lebih dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Seharusnya kita lebih rajin lagi untuk berbuat baik. Sekalipun tadi saya katakan kadang saya dimanfaatin orang. Bapak Ibu,
Kalaupun ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan kebaikan kita, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan tidak pernah tutup mata. Jadi udahlah, kalau kita berbuat baik, ada orang memanfaatkan kebaikan kita, sudah. Tetap berbuat baik, tetap juga bijaksana. Maksudnya begitu. Tapi tidak usah menjadi alasan bagi kita, aku udah gak mau lagi berbuat baik. Gak mau lagi rajin berbuat baik. Kalaupun Bapak Ibu kita sudah berbuat baik, dibalas dengan ketidakbaikan, tetaplah berbuat baik. Alkitab kok katakan Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu dan saya pasti pernah mengalami udah berbuat baik sama orang, orangnya balas dengan yang tidak baik. Sudah, tetap berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Sekalipun lagi banyak masalah, banyak tantangan, ya kan? Pak, gimana mau berbuat baik, Pak? Masalah banyak, tantangan banyak, persoalan apalagi. Bapak Ibu, saya mau beritahu, Tuhan itu menciptakan kita dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Bapak Ibu percayalah, Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Apalagi saat kita dalam tekanan, dalam masalah. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang ya waktu dia sedang jalan sendirian, sebelum dikejar anjing dia bisa biasa-biasa aja Bapak Ibu jalannya. Bahkan ada tembok lebih dari 1 meter, jarang-jarang dia bisa lompati. Tapi waktu ada dogi kejar dia, itu jalan yang tadinya biasa-biasa bisa ngebut banget. Tembok yang lebih dari 1 meter bisa dia lompati Bapak Ibu. Kenapa memang Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Khususnya saat dalam persoalan masalah. Saya melihat video ada seorang anak yang kecebur tidak sengaja Bapak Ibu. Bisa otomatis berenang ke pinggir akhirnya bisa selamat. Ada orang yang kesetrum listrik, tegangan tinggi bisa otomatis lepas dari setrum itu. Ya termasuk kita. Sekalipun hari ini masalah persoalan banyak, Tuhan sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa dalam diri kita. Untuk kita tetap berbuat baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi saya ajak kita introspeksi diri kita. Apa ya yang jadi kelemahan saya, kekurangan saya, sehingga saya tidak mau berbuat baik. Apa ya Tuhan? Apa ada yang salah dalam diri saya? Mari coba cari. Dan kita mulai memperbaiki diri Bapak Ibu. Sepertinya saya harus memperbaiki diri saya. Besok bangun pagi saya mau berbuat baik. Saya mau berbuat baik mulai dari rumah dulu. Di jalan, di kantor. Terlebih saya mau tanya Tuhan, perbuatan baik apa yang Engkau ingin aku lakukan hari ini? Coba praktekkan ini Bapak Ibu. Saya percaya kita akan jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir. Mari kita introspeksi diri kita Bapak Ibu Saudara. Contoh yang kedua, mari tanya kepada diri kita. Apa yang menjadi keinginan kita hari-hari ini? Sudahkah kita berdoa dan memperolehnya? Wah Pak, kalau ngomong keinginan banyak Pak. Ya, pertanyaan saya, sudah belum berdoa dan memperolehnya? Banyak yang belum. Ini kesempatan kita introspeksi diri. Kenapa Bapak Ibu? Mari lihat Yakobus 4 ayat 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bapak Ibu, dari ayat ini saya belajar 3 hal. Yang pertama, tidak ada salahnya punya keinginan. Enggak salah. Enggak salah dong. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi tidak salah kalau kita punya keinginan. Menjadi salah
Kalau keinginan kita itu lahir dari rasa iri hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, menjadi salah kalau keinginan kita itu lahir dari perasaan iri hati. Di sini dikatakan kamu mengingini sesuatu, lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Ada orang-orang tertentu yang mengingini sesuatu karena iri hati. Ngelihat si A iri, kata orang Sunda hayangan, pengen. Ngelihat itu iri hati jadi mengingini. Oh, nggak ada salahnya kita mengingini sesuatu. Menjadi salah kalau dikarenakan iri hati. Dari ayat ini saya belajar tidak ada salahnya punya tujuan. Tetapi menjadi salah kalau bertengkar dan berkelahi untuk mencapai tujuan. Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Oh, hidup harus punya tujuan Bapak Ibu. Tujuan utama kita menyenangkan hati Tuhan. Serupa seperti Kristus, itu tujuan utama. Tapi kan di bawah tujuan utama ini ada tujuan-tujuan lain. Selama kita hidup punya tujuan dong. Untuk keluarga kita, untuk pribadi kita yang punya perusahaan, punya bisnis dan lain sebagainya. Kita punya tujuan, punya goal, punya perencanaan. Tidak salah, menjadi salah. Kalau untuk sampai kepada tujuan itu bertengkar dan berkelahi. Banyak Bapak Ibu orang yang ingin mencapai tujuannya. Segala cara dilakukan, sikut sana sikut kiri. Oh, enggak malu dia untuk bertengkar dan berkelahi untuk mencapai tujuannya. Orang seperti ini jahat. Jahat Bapak Ibu. Dari ayat ini saya belajar yang ketiga, tidak ada salahnya berdoa. Kamu sudah berdoa, tapi menjadi salah kalau motivasi saat berdoa itu motivasinya tidak benar. Dari ayat ini saya belajar Bapak Ibu, introspeksi diri. Saya mengingini apa ya? Saya sudah berdoa belum? Saya sudah memperolehnya belum? Oh, saya sudah berdoa. Tapi ternyata motivasi saya saat berdoa salah. Untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Bukan doa kata-kata dalam doanya yang salah. Ya, atau kurang bahasa roh saat berdoa. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi ternyata saat berdoa motivasinya salah. Ingin dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Selama mengikut Tuhan, mari kita introspeksi diri. Kita ini mengalami kemajuan atau kemunduran. Kemajuan kita jangan diukur dari perkara-perkara jasmani atau materi. Jangan pernah mengukur kemajuan hidup kita dari itu. Itu adalah bonus. Alkitab yang mengajarkan cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya perkara jasmani materi itu ditambahkan jadi bonus. Mari kita introspeksi diri. Saya jadi Kristen ke gereja, melayani Tuhan, saya mengalami kemajuan atau kemunduran ya? Kemajuan kita harus diukur dari apakah hidup kita semakin rohani. Nah, kalau kita semakin rohani Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin doa kita terhalang. Tidak mungkin. Apa yang menjadi doa kita, Tuhan jawab dengar indah pada waktunya. Alkitab ini jelas loh Bapak Ibu. Di sini ada ayat lanjutannya dalam Yakobus yang kita baca tadi. Yakobus pasal 4 tadi. Bicara memang mengenai keinginan, mengenai doa. Tapi sebenarnya poin atau inti dari ayat yang ditulis oleh Yakobus ini adalah perkara apakah kita ini semakin rohani atau tidak. Di ayat selanjutnya, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang punya keinginan atas dasar iri hati, orang yang punya tujuan lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, orang yang berdoa tapi untuk dihabiskan dengan motivasi yang salah, untuk dihabiskan memuaskan hawa nafsunya, orang seperti ini jadi musuh Allah Bapak Ibu. Dia hidup dalam kedagingannya. Bukan mengalami kemajuan tapi kemunduran. Seharusnya semakin kita ikut Tuhan, mengalami kemajuan, semakin rohani. Apa yang menjadi keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Apa yang menjadi doa kita dihabiskan untuk memuaskan hati Tuhan. Apa yang menjadi tujuan kita, kita pakai caranya Tuhan. Kita pakai cara yang benar untuk mencapai tujuan. Oh, kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita jadi musuhnya Allah.
Setiap hari saya mau sampaikan hal ini Bapak Ibu, kita diperhadapkan dua pilihan. Setiap hari engkau dan saya diperhadapkan dua pilihan. Menjadi sahabat Allah dan musuh dunia, atau menjadi musuh Allah tapi sahabatnya dunia. Pilih mana Bapak Ibu? Mau jadi sahabatnya Allah tapi musuh dunia loh. Atau kita menjadi musuhnya Allah tapi sahabatnya dunia. Pilih mana? Yakobus jelas katakan, kalau kita jadi sahabatnya Allah, kita bermusuhan dengan dunia. Kalau kita jadi sahabatnya dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Pendeta, jadi sahabat Allah itu seperti apa sih? Apa kita nggak boleh jalan-jalan ke tempat yang bagus, nggak boleh pakai barang-barang branded? Enggak Bapak Ibu. Sahabat Allah atau musuh dunia itu bukan berarti kita menjadi orang yang aneh atau orang asing. Enggak. Tetap kita bisa menikmati apa yang menjadi hal-hal yang baik yang ada dalam dunia ini sesuai dengan kapasitas kita. Ya Bapak Ibu yang diberkati lebih, bisa dong, boleh dong jalan-jalan ke tempat yang tidak umum. Ya, boleh dong punya barang-barang branded dan lain sebagainya. Sesuai kapasitasnya tidak persoalan. Tapi musuh dunia, sahabatnya Allah musuh dunia itu Bapak Ibu, hatinya, motivasinya Bapak Ibu Saudara tidak melekat dengan harta benda yang ada di dunia ini. Seperti tadilah keinginan kita itu berasal dari mana? Ya Bapak Ibu, waktu kita mau mencapai tujuan kita lakukan dengan cara apa? Waktu kita berdoa, motivasi kita ini loh yang paling penting. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan Allah Bapak Ibu Saudara, otomatis kita jadi musuh dunia. Kenapa Bapak Ibu? Oh, dunia dengan segala warnanya, sistemnya sudah seperti itu. Kalau kita ada di sana sama seperti itu, maka kita jadi musuh Allah. Contoh sederhananya waktu kita berhadapan dengan dosa. Ya, kalau mau jujur orang yang benar-benar duniawi Bapak Ibu, oh dia tidak mempersoalkan soal dosa. Bahkan dia katakan tidak ada dosa itu. Dosa itu hanya ciptaan agama. Tidak pernah mempersoalkan dosa. Nah, itu benar-benar duniawi itu. Nah itu sudah jadi sistem, sudah jadi warna dunia, sudah jadi prinsip dunia. Kita tidak bisa seperti itu. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita harus jadi diri kita sendiri, sahabatnya Allah. Nggak bisa kompromi dengan dosa, termasuk tawaran-tawaran dunia dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, di akhir kebenaran ini saya mau sampaikan, beberapa waktu ini kita baca kitab Lukas, baca kisahnya Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis itu dipilih Allah untuk menyampaikan berita pertobatan, membuka jalan bagi Kristus agar orang-orang bisa sampai kepada Kristus. Yang dia sampaikan adalah berita pertobatan. Berita pertobatan berbicara mengenai introspeksi diri. Gak mungkin seseorang bisa bertobat kalau tidak pernah introspeksi diri. Sebaliknya kalau kita introspeksi diri, kita akan bertobat, memperbaiki hidup, memiliki hidup yang lebih baik lagi, memulai sesuatu yang baru lagi. Kita perbaiki kesalahan-kesalahan kekurangan kita. Kita berpikir ke depan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Itu Bapak Ibu Saudara. Misi Yohanes pada waktu itu menyampaikan berita pertobatan agar banyak orang introspeksi diri, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Ayo introspeksi diri Bapak Ibu. Bertobat kalau kita sudah gak rajin berbuat baik. Bertobat kalau masih ada manusia duniawi, hati motivasi yang gak benar. Ayo Bapak Ibu, ini kesempatan bagi kita. Mari jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita salah, katakan salah. Kalau kita benar, katakan benar. Introspeksi diri untuk kebaikan kita, bukan orang lain Bapak Ibu Saudara. Tidak usah sibuk mengintrospeksi orang lain. Mari introspeksi diri kita untuk kebaikan kita. Alkitab katakan, Matius 5 ayat 37, kalau ya hendaklah katakan ya, kalau tidak hendaklah katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Selamat introspeksi diri semasa pandemi ini. Jadikan hari ini sebagai momentum bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.